Kerabat pemikir, kita ketemu lagi di video kali ini. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa yang menjadi masukan dari teman-teman subscriber. Oh ya, sebelum jauh ke sana, aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyaknya kepada teman-teman yang masih setia menjadi subscriber di channel Ilmu Miring ini. Kemudian untuk teman-teman yang saat ini kebetulan mampir atau singgah di channel ini, ya aku ucapkan terima kasih juga. Ya, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa yang baru mampir nih bahwa channel ini banyak membahas tentang masalah-masalah penelitian, juga ada beberapa sisipan tentang beberapa hobi yang aku jalani. Nah, untuk terkait penelitian perlu teman-teman ketahui yang baru sempat singgah atau sempat kesasar di channel ini, ya. Jadi apa yang disampaikan di channel ini sesuai dengan namanya, yaitu ilmu yang miring, ya. Jadi kita melihat dari sudut pandang yang agak beda dari apa yang sudah ada atau apa yang baku. Jadi apa yang aku sampaikan ini berdasarkan temuan-temuan yang aku dapatkan berdasarkan pengalaman, ya. Jadi banyak kemarin teman-teman tanya, Mas, Pak, atau Om, itu sumbernya dari mana gitu ya. Wah, itu aku kesulitan. Nah, makanya aku sebutkan bahwa banyak hal-hal yang belum dibukukan dalam satu textbook membahas tentang statistik atau penelitian kuantitatif secara lengkap, ya. Nah, karena itulah aku akan coba menyampaikan hal tersebut. Nah, kalau kemarin channel Ilmu Miring ada membahas masalah hacker statistik, maka sekarang channel Ilmu Miring akan membahas tentang kotak-katik kotak-katik masalah penelitian kuantitatif ini, karena banyak masukan dari teman-teman subscriber, Mas, Om, Pak gitu, sekali-sekali tolong dong tunjukkan gimana cara-cara kita memodifikasi atau mengobati masalah-masalah yang terjadi pada analisis statistik, ya, dengan demonya. Nah, itulah yang akan kita cobakan. Jadi aku akan coba tampilkan tanpa melakukan manipulasi data, ya. Jadi sepahit apapun, kejujuran itu tetap akan lebih baik. Nah, cuman bisa diterima apa enggak itu terserah kepada mereka yang membimbing kalian. Nah, mereka yang membimbing teman-teman yang lagi nonton ini, ya, khususnya teman-teman mahasiswa. Kalau ditanya sumbernya dari mana, silakan nonton channel ini. Aku sangat terbuka, jadi aku sangat terbuka banget untuk ruang diskusi. Jadi silakan teman-teman, kalau mau istilahnya, kalau selama ini teman-teman berlindung dari buku, channel Ilmu Miring ini akan menyediakan ruang, ya, untuk teman-teman berlindung ke aku nih. Bukannya aku merasa so hebat, bukan, tapi setidaknya aku akan berusaha membantu, karena aku pernah di posisi teman-teman berada dalam kebingungan. Aku yakin apa yang aku lakukan pada saat itu benar, tapi karena aku berada dalam posisi yang sebagai mahasiswa posisinya lemah kan gitu, mau ngotot, lulusnya jadi makin lama. Kalau nggak ngotot,
kok mengingkari hati nurani. Karena itu aku sediakan ruang di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya menghadapi kesulitan, silakan langsung saja pembimbingnya mau diskusi dengan aku, silakan langsung. Nah, nggak apa-apa. Sekalian promosi, siapa tahu mau jadi subscriber di channel Ilmu Miring. Oke, jadi kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yang lebih serius. Balik lagi ke seri kutak kutik kutak ketik statistik ya. Jadi sebelum lanjut, mungkin teman-teman memperhatikan di belakangku itu ada wah, penggorengan. Jadi saat ini aku lagi ngonten di kantor, kebetulan tepatnya di dapur kantor ya. Ini tempat yang paling aku sukai karena logika nggak jalan tanpa logistik. Jadi ntar kalau lapar langsung ambil makanan atau masak. Oke, jadi biasalah. Perutnya harus terisi dulu baru otaknya jalan. Oke, jadi mengawali seri kotak-katik statistik ini ya, aku akan bicara mengenai analisis yang paling menarik bagi aku ya. Mungkin bagi yang lain sudah biasa, tapi untuk aku sendiri ini analisis yang paling menarik adalah analisis regresi. Ya, kenapa menarik? Bukan karena analisis ini paling sering aku gunakan dalam aku bekerja, tapi karena analisis ini syaratnya banyak banget gitu ya. Bukan jadi untuk hasilnya tidak bisa langsung dibaca tanpa melewati beberapa asumsi. Nah, asumsi-asumsi yang biasanya kita sebut dengan asumsi klasik, ada normalitas, ada multikolinearitas, ada heterokedastisitas, ada linearitas. Kemudian kalau datanya time series, wajib juga lolos uji autokorelasi. Nah, pertanyaannya sekarang yang sering muncul itu, mengapa harus lolos uji asumsi klasik untuk bisa membaca hasil uji regresi gitu ya. Ya, aku nggak akan bahas di lebih detail yang sama seperti yang sudah disampaikan di banyak buku ya. Misalnya analisis regresi linear itu harus memenuhi syarat BLUE. Wah, BLUE ya, logat bahasa Inggrisku agak kacau ya, Bayes linear unbiased. Pokoknya bagaimana regresi linear berganda itu regresi linear itu terhindarkan dari faktor-faktor penyebab bias. Nah, bahasa Indonesia saja lebih gampang. Nah, khas ilmu miring, jadi aku akan memberikan jawaban yang semoga jadi lebih mudah dan gampang diingat. Jadi namanya regresi ya, fungsi regresi ini adalah untuk memprediksi. Namanya juga memprediksi. Memprediksi itu bahasa gampangnya meramalkan. Nah, kalau ramalan cenayang itu kan 50-50, 50% bisa dipercaya, 50% ya terserah Tuhan lah gitu. Tapi kalau kita bicara masalah regresi dengan perhitungan matematika, tingkat kepercayaan minimal 95%, artinya tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi itu cuma 5%. Karena itulah namanya prediksi harus menghindari faktor-faktor penyebab bias. Misalnya faktor penyebab bias itu data tidak terdistribusi normal, kemudian ada hubungan linear antar variabel bebas. Namanya juga variabel bebas, kok ada hubungan secara
linier ya, itu berarti nggak bebas. Itulah diuji di uji multikol. Kemudian terjadi perbedaan varian ya, varian yang ada dalam persamaan regresi, namanya juga persamaan regresi linier ya, linier berganda dan linier sederhana maupun berganda itu membentuk satu persamaan yang linier yang segaris ya. Y sama dengan alfa plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 dan seterusnya plus errornya atau residunya. Nah, kemudian yang keempat ya harus linier, namanya juga regresi linier ya harus memenuhi asumsi linearitas. Kemudian yang terakhir ya autokorelasi. Jadi tidak boleh terjadi korelasi antara data pengamatan tahun sebelumnya dengan tahun sesudahnya gitu. Nah, itu jelas faktor-faktor penyebab bias. Kenapa? Jawabannya gampang, karena regresi itu memprediksi. Nah, kalau ingin prediksinya tepat atau ramalannya tepat, ya faktor penyebab biasnya harus disingkirkan begitu. Itu ceritanya. Gampang kan? Jadi nggak usah terlalu ruwet mikirkan apapun itu. Bisa kita analogikan dengan cara sederhana. Jadi statistik atau apapun ilmu pengetahuan itu sebaiknya dibuat mudah lah, sehingga orang akan lebih banyak suka belajar dan tahu bagaimana mengaplikasikannya. Percuma belajar tinggi-tinggi, belajar hal yang sulit-sulit tapi nggak tahu bagaimana cara memanfaatkannya di dunia nyata. Jadi ilmu itu nggak berguna. Nah, baik. Nah, untuk kotak-katik pertama ini kita akan membahas tentang uji normalitas secara tuntas. Nah, tuntasnya seperti apa? Nanti kita bisa lihat.